Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Semangatnya luar biasa. Timnas U20 Indonesia latihan 4 kali sehari jelang Toulon Cup 2024. Bikin merinding, Tom Haye akui momen debut di Timnas Indonesia masih membekas. Bangga dan terharu. Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah kabar bahagia. Venezia siap lepas Jay Itzes ke Timnas Indonesia meski masih harus jalani playoff promosi Serie A. Kabar dari negara Jepang. Cerezo Osaka masih belum mainkan lagi Justin Hubner usai sempat dibantai. Tanpa Alkan Bagot, pilihan bek Timnas Indonesia masih mewah untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. FC Utrecht resmi lepas Ivar Jenner ke Timnas Indonesia untuk 3 pertandingan di Juni 2024 termasuk lawan Tanzania. Bek Timnas U20 Indonesia Donny Pamungkas berbicara persiapan jelang berlaga di Toulon Cup 2024. Garuda Nusantara saat ini sudah menggelar pemusatan latihan jelang berlaga di ajang yang dilaksanakan di Prancis tersebut. Mereka nantinya akan bertarung dengan tim dari 10 negara lain di sana. Pasukan Indra Syafri dijadwalkan akan berangkat pada awal bulan depan. Tim ini dipersiapkan untuk menembus Piala Dunia U20 2025 mendatang. Donny Pamungkas menjelaskan dia bergabung ke tim sejak Minggu 12 Mei 2024 lalu. Mereka nantinya juga akan menggelar pemusatan latihan di markas Como pada akhir Mei mendatang. Pemain kelahiran Boyolali ini menjelaskan persiapan yang akan mereka lewati cukup banyak, termasuk program latihan selama 4 sesi sehari dari tim pelatih. Salah satu yang jadi fokus utama adalah terkait latihan fisik. Pasalnya lawan yang akan mereka hadapi di Toulon Cup tidak akan mudah. Kami akan mengikuti Toulon Cup pada awal Juni 3/6/204. Jadi persiapannya sekarang cukup padat. Program latihan yang dijalani dalam 1 hari kami lakukan sebanyak 4 kali. Banyak latihan fisiknya. Donny bersyukur kembali mendapatkan panggilan ke Timnas U20 Indonesia. Dia berharap bisa memaksimalkan kesempatan yang ada saat ini. Gelandang SC Heerenveen, Tom Haye mengakui bahwa momen debut di Timnas Indonesia tak bisa dilupakan. Haye tampil sebagai jenderal lapangan tengah skuad Garuda saat melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilannya di laga tersebut mendapatkan banyak sorotan positif. Apalagi Indonesia sukses membawa pulang kemenangan dengan skor telak 0-3 dari markas Vietnam. Tom Haye menjelaskan pertandingan melawan Golden Start tersebut cukup spesial. Laga tersebut jadi kesempatannya menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Dia bangga akhirnya bisa mendapatkan caps bersama skuad Garuda. Tapi saya pikir itu adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Pertandingan internasional pertama saya untuk Indonesia. Pemain berusia 29 tahun ini melanjutkan pertandingan tersebut tidak akan pernah dia lupakan. Meski jadi laga perdana, dia bisa langsung menikmati pertandingan tersebut. Selanjutnya, hanya rasa senang karena bisa memberikan kontribusi kepada tim. Sangat spesial, saya harus mengatakan bahwa begitu Anda berada dalam pertandingan, Anda tidak pernah terlalu memikirkannya. Haye bahkan menilai momen tersebut terkadang terasa tidak nyata, terutama saat mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah lapangan. Hal tersebut memiliki magister sendiri bagi semua pemain termasuk dirinya.
Momen selanjutnya tidak kalah krusial karena mereka akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama puluhan ribu supporter yang hadir. Hanya saja saya pikir sampai saat itu masih terasa cukup tidak nyata. Hanya saja sebenarnya dari saat itu saya berdiri di sana benar-benar momen yang membuat saya merinding. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga terakhir grup F, skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina. Laga ini juga bakal dimainkan di SUGBK. PSSI pun telah mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk dua partai tersebut. Skuad Garuda berkekuatan 22 pemain. Para pemain yang dipanggil rencananya akan berkumpul di Jakarta. Esok harinya latihan dimulai. Tanggal 27 Mei malam kumpul, tanggal 28 Mei pagi TC. Sumardi juga mengatakan Timnas Indonesia berpeluang menambah beberapa pemain. Jumlahnya 2 nama. Kemungkinan ada penambahan 2 pemain untuk Timnas Indonesia. Klub Serie B Italia Venezia memberi isyarat kuat mereka bakal bersedia melepas back Jay Itzes ke Timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni 2024 mendatang. Itzes menjadi salah satu dari 22 pemain yang disertakan Shin Tae-yong. Rencananya skuad berjulukan Garuda itu akan menjalani pemusatan latihan pada 27 Mei mendatang. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan bertanding melawan Irak dan Filipina pada bulan depan. Bergabungnya Jay Itzes ke Timnas Indonesia juga sudah direstui klubnya, Venezia. Tim yang sedang berjuang promosi ke Serie A tersebut mengumumkan jika sang pemain bakal gabung skuad Garuda. Back Venezia FC Jay Itzes dipanggil Timnas Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan menghadapi Filipina pada 11 Juni. Kedua pertandingan akan dimainkan di kandang sendiri di Jakarta. Semoga berhasil, Jay Itzes belum lama ini mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia. Momen bersejarah itu terjadi ketika bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret lalu. Jay juga sukses mencetak 1 gol saat Garuda melumat Vietnam 3 gol tanpa balas. Namun sebelum terbang ke Jakarta, Jay Itzes akan lebih dulu fokus memperkuat klubnya berlaga di semifinal playoff Serie A. Pertandingan yang dihelat dalam 2 leg tersebut berlangsung pada 20 dan 24 Mei mendatang. Pada fase ini, Jay Itzes dan timnya menantang pemenang antara Palermo dan Sampdoria. Laga tersebut penting demi tiket promosi ke Serie A musim depan. Andai menang dan melaju ke final, bek berusia 23 tahun itu kemungkinan bakal telat gabung dalam pemusatan latihan Garuda. Sebab partai final playoff Serie A juga akan dimainkan dalam 2 leg yaitu pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Tim Garuda saat ini berada di peringkat kedua grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi, Mangkualam, dan timnya mengumpulkan 7 poin dari 4 laga. Puncak klasemen ditempati Irak dengan koleksi 12 poin. Posisi ketiga dihuni Vietnam dengan nilai 3. Adapun Filipina tercecer di dasar klasemen dengan 1 angka. Justin Hubner belum pernah dimainkan Cerezo Osaka sejak menjadi starter dan kalah telak dari Vissel Kobe. Cerezo Osaka menjalani 2 laga terakhir tanpa mengeluarkan Justin Hubner dari bangku cadangan. Klub berkostum merah muda itu menang telak dengan skor 3-0 melawan tim tuan rumah yang bermain 10 orang. Hubner yang belum lama ini membela timnas U23 Indonesia hanya duduk di bench tim tamu. Back pinjaman dari Wolverhampton itu terakhir kali bermain melawan Vissel Kobe
Pada laga itu, ia diterjunkan untuk menghadapi dua striker jebolan Liga Besar Eropa, Yuya Osako dan Yoshinori Muto. Yuya Osako mencapai puncak karier di FC Köln, Jerman, dan Yoshinori Muto pernah membobol Manchester United kala membela Newcastle. Hubner tampil 75 menit dalam laga Cerezo versus Vissel Kobe dengan hasil kalah telak 1-4. Sejak laga tersebut, Cerezo sudah bermain dalam 2 pertandingan. Laga pertama adalah duel melawan Machida Sofia pada Rabu dan melawan Avispa Fukuoka pada hari ini. Pelatih Akio Kogiku melihat Hubner belum siap menjadi starter sejak dibully oleh Osako dan Muto. Mengenai Justin, saya tidak yakin apakah dia telah menunjukkan semua kemampuannya, ujar Kogiku sesudah laga itu di laman resmi klub. Tetapi dia seorang pemain muda, dia memiliki kecepatan, ketangguhan, kekuatan. Jadi kami akan menghadapi tantangan hari ini dan membantunya untuk berkembang. Bek berusia 20 tahun itu pun harus bersabar menunggu kesempatan berikutnya. Laga terdekat Cerezo adalah partai melawan klub kasta bawah Ryukyu pada Rabu depan di ajang J-League Cup. Mengingat ajang tersebut hanya turnamen kelas 3, pemain pelapis seperti Hubner semestinya menjadi starter. Sementara itu, situasi di klub tampak tak mengubah penilaian Shin Tae-yong terhadap Hubner. Coach Shin memasukkan Hubner dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2024. Sejak Piala Asia 2023, talenta Hubner di lini belakang membuat dirinya selalu menjadi starter kapanpun ia tersedia. Ia membawa timnas U23 Indonesia menjadi semifinalis Piala Asia U23 2024. Sayang ia ditarik klubnya sebelum laga play-off Olimpiade 2024 yang berkontribusi dalam kekalahan 0-1 dari Guinea. Tanpa Alkan Bagot, pilihan bek tengah timnas Indonesia untuk menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih mewah. Dari 22 daftar nama yang diumumkan, Shin Tae-yong memanggil 5 pemain berposisi sebagai bek tengah. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Idzes. Berkaca dari 2 laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Idzes diprediksi akan dipercaya mengawal lini belakang timnas Indonesia dengan formasi 3 bek sejajar. Alkan Bagot yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia disebut karena alasan strategi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kalau saya menyampaikan tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim. Pada masing-masing posisi sudah disesuaikan dengan yang dipanggil sekarang ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut terakhir membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Tercatat akan tampil sebanyak 3 pertandingan di Piala Asia 2023. Kini tersingkirnya Alkan Bagot dari skuad Garuda sontak dikaitkan dengan dia yang tidak menjawab surat pemanggilan PSSI untuk bergabung ke timnas U23 Indonesia pada laga play-off Olimpiade 2024 Paris kontra Guinea di Stadion Centre National du Football, Paris. Padahal kala itu Alkan sudah tidak mempunyai jadwal pertandingan usai menuntaskan masa pinjaman di Bristol Rovers dari Ipswich Town. Sumarji menambahkan 22 nama yang telah diumumkan belum final karena berpotensi terdapat perubahan. Dan dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah. Adapun timnas Indonesia menyisakan 2 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. 5 hari berselangnya menghadapi Filipina di lokasi yang sama. Kini Asnawi Mangkualam dan timnya yang mengemas 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar Jenner mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia untuk agenda internasional bulan Juni 2024. Pada bulan Juni 2024, timnas Indonesia bakal melakoni 3 pertandingan.
Timnas Indonesia bakal melakoni 1 laga uji coba dan 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih bakal melakoni uji coba lawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Usai lawan Tanzania, baru Timnas Indonesia melakoni laga penentuan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina di stadion yang sama. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket lolos ke putaran ketiga. Ivar Jenner resmi dilepas FC Utrecht untuk membela Timnas Indonesia untuk jeda internasional bulan Juni 2024. Pemain 20 tahun tersebut bakal dilepas ke Timnas Indonesia untuk 3 pertandingan pada bulan Juni. Pernyataan tersebut disampaikan dalam laman resmi milik klub. Gelandang FC Utrecht Ivar Jenner dipanggil ke Timnas Indonesia, tulis FC Utrecht. Tim asuhan pelatih nasional Shin Tae-yong akan memainkan pertandingan persahabatan internasional pada awal Juni dan kemudian 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Untuk persiapan 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia tersebut, Indonesia akan melakoni laga persahabatan melawan Tanzania pada Minggu 2 Juni. PSSI telah mengumumkan daftar 22 pemain lebih cepat untuk 3 laga tersebut. Meski begitu, daftar tersebut belum lengkap. Shin Tae-yong masih menambah nama-nama yang bakal masuk ke skuad Timnas Indonesia. Pada hari pertandingan, setiap tim berhak mendaftarkan maksimal 23 pemain.